Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal hayata wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Pemirsa Abdul Rabb TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur semoga senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tak terasa pada hari ini kita telah berada di penghujung Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima. Kemudian selawat beserta salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa Abdul Rabb TV yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Husni Fuadi. Tema tausiah kita pada hari ini adalah tetap bersilaturahim di masa pandemi. Pemirsa Abdul Rabb TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang bisa kita petik dari mewabahnya virus corona ini. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam situasi apapun dan kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang muslim di dalam mengarungi kehidupan ini. Hendaklah kita selalu menghiasi diri kita dengan sabar dan syukur. Sebab jika sabar dan syukur ini tidak menghiasi diri kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dan rasa sedih. Sehingga bagi orang-orang yang selalu menanamkan rasa syukur dan sabar di dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang banyak di akhirat nanti. Pemirsa Abdul Rabb TV yang berbahagia, mewabahnya virus corona ini mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah. Dengan makhluk yang kecil yang bernama COVID-19, kita dibuatnya tidak berdaya. Banyak di antara kita yang jatuh sakit, banyak di antara kita yang juga sudah meninggal, sehingga peristiwa ini seakan mengikis habis rasa sombong yang ada pada diri manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga tidak pantas kita untuk menyombongkan diri, tidak pantas kita untuk membanggakan diri. Kemudian menyebarnya virus corona ini juga mengingatkan kepada kita dengan kematian, bahwasanya manusia pasti akan mati. Mati adalah pintu gerbang yang harus dilalui oleh setiap yang bernyawa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya setiap diri pasti akan mengalami kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Mati tidak pernah meminta izin kepada anak muda yang sehat. Mati tidak pernah meminta izin kepada orang tua yang sakit-sakitan, sehingga apa? Mati akan datang kapanpun dan dimanapun. Namun bagi kita seorang muslim, yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu mempersiapkan diri kita dengan kematian tersebut. Kita selalu berada dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, kita berharap kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Sungguh beruntung sekali hamba-hamba Allah yang ketika Allah cabut nyawanya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil, dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhkan diri daripada yang namanya su'ul khotimah, yaitu mati yang buruk. Ketika kita mati dalam keadaan berjudi, ketika mati kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah summa nauzubillah. Pemirsa Abdul Rabb TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan seperti qiraatul Quran, kita membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal yang lainnya yang kita kerjakan. Bagi seorang muslim yang baik, dia akan merasa harap dan cemas atas amal ibadah yang telah dilakukan, berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muncul rasa cemas jika ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasa harap akan memotivasi seorang muslim untuk selalu melakukan amal-amal kebajikan, untuk selalu melakukan amal-amal ibadah sehingga dia memperoleh pahala yang banyak di akhirat nanti. Rasa cemas, dia tidak tahu dari mana amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal yang diterima itu adalah amal yang telah dikerjakan atau amal yang akan dikerjakan. Pemirsa Abdul Latifi yang berbahagia, setelah kita menunaikan hak-hak Allah selama di bulan Ramadan, maka tibalah saatnya kita untuk menunaikan hak-hak sesama hamba. Hari Raya adalah momen terbaik bagi kita untuk menyambung tali silaturahim, untuk mempererat silaturahim di antara kita. Pemirsa Durat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewabahnya virus corona janganlah membuat kita untuk tidak melakukan silaturahim. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bersilaturahim ini. Jika kita tidak bisa berjumpa secara fisik, maka silaturahim bisa dilakukan secara daring. Kita telepon saudara kita, kita video call saudara kita, sehingga mewabahnya corona pada hari ini tidak menghalangi kita di dalam melakukan silaturahim. Dalam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu pernah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang saya kerjakan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah mengatakan, at'imut ta'am wa afshis salam wa silul arham wa qum bil lail wan nasu niyamu tadkhulul jannata bisalam. Di antara amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah wa afshis salam, tebarkanlah salam. Kemudian wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Kemudian kita melakukan solat pada malam hari, yaitu melakukan solat tahajud. Di antara tiga hal itu adalah menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim ini perlu kita sambung, apalagi di hari raya Idul Fitri. Ini adalah momentum bagi kita untuk bisa berkumpul bersama, untuk bisa saling bermaaf-maafan. Jikalau kita tidak bisa berjumpa dengan saudara kita, maka jangan sampai wabah corona ini membuat silaturahim kita terputus. Kita telepon saudara kita, kita komunikasikan sehingga terjalin silaturahim di antara kita. Pemirsa Abdul Latifi yang berbahagia, momentum Idul Fitri adalah momentum untuk saling memaafkan. Mungkin selama ini kita banyak salah terhadap saudara kita, baik salah itu kita lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, sehingga dengan menjalin silaturahim, insya Allah kita akan menjadi fitrah. Allah akan mensucikan diri kita dan kita akan mendapatkan kemaafan. Pemirsa Abdul Latifi yang berbahagia, inilah tausiah kita pada hari ini. Semoga momentum Idul Fitri ini dalam suasana pandemi ini tidak menghalangi kita untuk tetap bersilaturahim. Jikalau silaturahim tidak bisa dilakukan dengan bersua, bertatap muka, maka lakukanlah silaturahim itu dengan daring, dengan menggunakan alat telekomunikasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.